tetapi menjadi pengalaman saudara dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya pula bawa hal-hal yang luar biasa terjalan di depan setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, ini bukanlah perjumpaan yang pertama atau penampakan yang pertama, saudara. Kenapa? Karena minggu lalu sudah kita bahas. Penampakan pertama adalah ketika kepada dua orang murid, salah satunya namanya Kleopas, saudara, yaitu ketika mereka pulang kampung ke Emmaus. Nah, ini adalah penampakan yang kesekian kalinya, saudara, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Petrus dan juga Yohanes dan juga murid-murid yang lain. Dan saudara bisa pelajari, ketika saya pelajari, saudara, ini bicara tentang ada agenda Tuhan di sana, di mana agenda Tuhan adalah salah satu yang sangat jelas terlihat adalah bicara tentang pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah bicara tentang perjumpaan yang membawa pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan yang membawa pemulihan. Doa saya setiap kita yang hadir, yang rindu terima pemulihan, kita pulang bawa pemulihan dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, pemulihan apa yang Tuhan lakukan melalui perjumpaannya dengan murid-murid di Danau Tiberias? Yang pertama adalah pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Coba kita lihat ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 sama-sama kita baca. 3, ya, maka itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka apa? Lalu terjun ke danau. Murid-murid lain juga apa? Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan, karena mereka hanya 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan. Saya mau bilang saudara, ketika yang namanya mereka ngalamin hal yang buruk, mereka melihat yang namanya orang yang sangat mereka harapkan, orang yang sangat mereka nantikan, orang yang sangat mereka sayangi, itu ditangkap, itu akhirnya disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib. Saya mau bilang saudara, itu goncangan yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Karena goncangan itu mereka jadi putus asa, saudara. Karena goncangan itu, saudara, akhirnya apa? Semangat mereka jadi hancur, saudara. Makanya orang yang putus semangat, orang yang semangatnya hancur, akhirnya saudara, ada banyak orang akhirnya putus asa. Sama seperti dua murid yang ke Emmaus, saudara. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat patah semangat, putus asa, saudara. Makanya akhirnya mereka pulang kampung. Petrus pun sama dengan Yohanes dan juga murid-murid yang lain. Mereka kehilangan semangat karena orang yang sangat mereka harapkan malah mati di atas kayu salib, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, pemulihan semangat terjadi. Sama-sama bilang sama saya, semangatnya dipulihkan. Amin. Wujud nyata dari semangat yang dipulihkan adalah apa? Ketika Petrus melihat Tuhan, dia langsung loncat dari perahunya, berenang ke tepian, saudara, dengan semangat yang luar biasa. Untuk sebuah bicara tentang jarak, untuk berenang itu bukan jarak yang dekat, saudara. Dimana di situ ditulis berapa jaraknya? 200 hasta. Satu hasta, ada yang tahu? Jangan dulu muncul PPT-nya. Yang tahu berapa meter untuk satu hasta? Hah? Berapa satu hasta, berapa meter? Saya bahas pernah tentang Goliat. Saya sudah kasih tahu. Berapa? Ya udahlah, Pak Pendeta, kami belum makan, ini lemah. Oke. Satu hasta 0,45 meter. 0,45 meter. Berarti kalau 200 hasta berapa meter? 900. 22. Tolonglah, agama udah payah, matematika jangan payah juga. Ini contekannya 72 dari Hong Kong, nggak ada. Ini contekannya nih. Satu hasta 0,45, artinya 200 hasta 90. Saya mau bilang saudara, 90 meter berenang bukanlah jarak yang dekat. Apalagi buat saya, seorang pendeta yang hanya bisa tahu dua gerakan saja. Yaitu apa? Gerakan batu dan juga gerakan lumut. Gerakan batu ketika nyemplung, plung, langsung masuk ke dalam. Kalau lumut, nempel aja itu di kolam, saudara. Ingat, ketahuin pendeta itu dosa, ya. Nah, saya mau bilang saudara, jarak 90 meter bukanlah jarak yang singkat, bukanlah jarak yang dekat, tetapi Petrus lakukan itu. Kenapa? Karena semangatnya sudah dipulihkan. Saya mau bilang saudara, Tuhan rindu memulihkan semangat. Sama-sama bilang sama saya, karena semangat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting. Kenapa? Karena semangat punya dampak yang luar biasa. Salah satunya yang pertama adalah bicara tentang penentu berkat. Sama-sama bilang sama saya, penentu berkat. Amin. Yosua 1 ayat 9. Sama-sama kita baca. Yosua 1 ayat 9 dikatakan apa di sana, saudara? 3. Ya, bukankah telah kuatkan dan janganlah apa?
dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu apa? Sama-sama bilang sama saya, jangan tawar hati. Tawar hati bahasa aslinya saudara bicara tentang discourage atau bicara tentang patah semangat. Jadi berkat Tuhan sudah sediakan, tetapi untuk bisa menikmati semua itu saudara dan saya harus bersemangat. Sama-sama bilang sama saya, semangat akan diberkati. Amin. Artinya apa? Kalau saudara dan saya mau menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, pastikan jadi pribadi yang semangat. Ada banyak orang kadang-kadang gak diberkati gara-gara gak ada semangatnya sama sekali saudara. Tapi sebaliknya ada banyak orang menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa karena dia semangat dalam kehidupannya saudara. Saya baca banyak biografi orang hebat. Saya baca yaitu beberapa kesaksian orang-orang hebat saudara. Salah satu yang menjadi kesamaan mereka adalah apa? Mereka semangat dengan apa yang mereka kerjakan saudara. Kemarin saya nonton sebuah podcast juga, seorang anak muda sukses luar biasa. Dia bilang begini, salah satu kunci saya sukses adalah apa? Karena setiap saya bangun dengan semangat. Ketika saya mulai bekerja, saya kerjakan semuanya dengan semangat. Mana biasanya orang suka berteman dengan dia saudara. Iya kan? Kenapa? Karena semangatnya nular saudara. Kalau ada dia, ajak dia aja supaya kita juga jadi semangat. Nah, tapi orang yang gak ada semangat kadang-kadang bikin males saudara. Kita aja bergaul dengan orang yang gak ada semangat-semangatnya sama sekali saudara. Kadang kita, aduh malas banget. Setiap datang. Saya aja pendeta, saya punya teman gak ada semangat-semangatnya, bertahun-tahun saya lihat dia gemes saudara. Setiap datang, aduh, pusing gua bro. Bertahun-tahun begitu terus. Saya akhirnya setiap ngeliat dia nggak ada semangat-semangatnya, saya juga hilang semangat lihat dia. Aduh, pusing gua juga bro, lihat bro. Iya, saya mau bilang saudara harus ada semangat. Dimana ketika hubungan kita, pergaulan kita kalau ada kesemangat, akhirnya apa? Hubungan kita jadi ngalamin yang namanya peningkatan. Nih, buat anak muda yang jomblo-jomblo, shalom para pria. Saya mau bilang ya, wanita itu nggak suka laki-laki yang nggak ada semangatnya. Betul, wanita tuh paling malas lihat laki-laki kayak orang kurang gula. Jemput panggang. Saya mau bilang ya ini banyak anak muda ya, laki-laki harus bersemangat. Ayo, saya yuk kemana? Yuk. Kemana? Kayak Mayor Teddy. Harus semangat. Jemaat aja suka pendeta yang ada semangat, betul? Makanya nih anak-anak muda, laki-laki harus bersemangat. Motor, yuk naik silakan. Nggak usah disarter, aku angkat aja. Gitu baru anak muda. Betul para wanita? Saya ngomong ada dasarnya, makanya laki-laki harus semangat. Apalagi buat bapak-bapak yang sudah jadi imam dalam keluarga. Shalom bapak-bapak. Shalom pak, shalom. Shalom pak, saya mau bilang laki-laki, imam dalam keluarga, kita nih imam dalam keluarga, penentu berkat dalam rumah tangga, jadilah suami-suami yang semangat. Jangan jadi suami, udah jadi imam dalam keluarga, bangun pagi. Bukannya semangat menjalani hari, malah apa, cuman garuk-garuk perut. Keluar ke depan, liatin taman. Lihat batu, lepas sendal. Sore-sore siramin jalan ya. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Bu, kenapa ketawa bu? Pengalaman di rumah ya. Saya mau bilang saudara ya Tuhan. Bagaimana mau diberkati? Pak Pendeta, tapi kan kita anak Tuhan, tidur pun diberkati. Ya, tidur pun diberkati, tapi bukan tidur-tidur doang diberkati. Amin. Jangan pikir kau tidur-tidur doang, bangun pagi nggak ada semangatnya, cuman tidur lagi, itu semua diberkati. Dari sorga malaikat juga bilang, sorry Saya mau bilang sekali lagi saudara, anak Tuhan harus semangat, amin. Kalau mau hidupmu diberkati, bilang sama kanan kirimu semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semangat juga menentukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, semangat menentukan mujizat. Wanita pendaraan 12 tahun, ketika dia semangat, secara fisik mungkin dia lemah, tapi karena dia semangat, dia terima mujizat. Saya mau bilang saudara, saya bisa lihat mana orang-orang yang bisa terima mujizat, salah satunya apa? Dari semangatnya saudara. Ada banyak orang gak terima mujizat karena apa? Gak ada semangat-semangatnya, maju altar call aja. Ada oma-oma 70 tahun di Manado saudara, dari caranya aja saya bisa lihat, oh terima mujizat, maju aja. Doakan saya Pak Pendeta, wih. Dari caranya saya bisa lihat, oh ini terima mujizat ini. Walaupun setelah saya ditarik-tarik sama dia, nggak apa-apa. Walaupun encok, nggak apa-apa. Saya kagum dengan semangatnya. Tapi ada anak muda kadang-kadang masih kuat, datang aja.
Tolong doakan saya Pak Pendeta. Ya, jangankan penyakit berat, panu aja nggak sembuh itu saudara. Saya mau bilang saudara, bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau memulihkan semangat kita. Karena semangat itu penting. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan? Apa yang mau Tuhan pulihkan setelah semangat adalah Tuhan mau memulihkan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan hubungan. Coba kita lihat ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17 sama-sama kita baca. 3. Ya, sesudah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah? Jawab Petrus kepadanya apa? Loncat ayat 16, saudara. Kata Yesus pula kepadanya untuk keberapa kali? Kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa apa? Loncat ayat ke-17, dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah? Maka sedih hati Petrus karena apa? Untuk keberapa kali? Ketiga kali. Apakah engkau? Pertanyaan saya, kenapa Petrus sangat sedih? Hah? Sayup-sayup terdengar. Kenapa Petrus sangat sedih? Oke. Hampir benar tapi belum ke sana. Ada lagi. Kenapa Petrus sangat sedih? Ayo, jangan bikin pendeta yang sedih, ayo. Kenapa Petrus sedih? Belum ke sana, nanti kita ke sana. Karena Tuhan bertanya sampai berapa kali? Kalau saudara pelajari tata cara penggunaan bahasa Ibrani, satu kata ketika diucapkan berkali-kali punya level yang berbeda. Kalau misalnya diucapkan pertama kali levelnya biasa, level kedua, dua kali ucap level menengah, kalau sampai 3 kali artinya apa? Level yang paling tinggi saudara. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Petrus akhirnya merasa bahwa Tuhan meragukan, bahkan sangat meragukan kualitas kasihnya kepada Tuhan. Makanya sedihlah hati Petrus. Pertanyaan saya, apakah Tuhan nggak tahu isi hati Petrus? Tahu. Tuhan tahu Petrus sangat mengasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Tadi udah dapat clue-nya. Karena Petrus menyangkal berapa kali? Jadi kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Karena Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan Petrus. Karena Petrus sudah menyangkal sampai level yang secara kualitas sangat tinggi. Tuhan bertanya sampai 3 kali supaya secara kata sederhananya jadi impas gitu saudara. Supaya hubungannya dengan Petrus jadi apapun pulih. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan mau memulihkan hubungan saudara dan saya. Karena dalam hubungan yang pulih ada kekuatan, damai serta sukacita yang akan kita terima. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau memulihkan hubungan. Datang sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir 5 musik boleh siap-siap saudara. Oh ya, tapi sebelum ke sana, sambil 5 musik boleh siap-siap maju ke depan. Kenapa saya bilang saudara sekali lagi Tuhan mau pulihkan? Karena begini, dapat kita lihat dari cara Tuhan bertanya. Tuhan bertanya, pertanyaan pertama dan kedua itu menggunakan kata agape. Jadi apakah engkau mengasihi aku? Kasih, kata kasih ini saudara menggunakan kasih agape saudara. Tetapi ketika Tuhan bertanya yang ketiga, Tuhan gak menggunakan lagi kasih agape tapi pilia. Apa tuh kasih agape? Coba kita lihat. Kasih agape itu adalah bicara tentang kasih yang rela mengorbankan apa? Dirinya bagi orang yang dikasih. Itu 2 pertanyaan awal. Tapi ketika pertanyaan ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan pakai kata pilia, artinya apa? Kasih persahabatan atau apa? Kasih persaudaraan. Tuhan mau memulihkan hubungan. Karena dalam hubungan ada dampak yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir yang ketiga, apa yang Tuhan mau pulihkan adalah pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan tujuan. Amin. Kita lihat saudara bagian terakhir dari setiap ayat 15 sampai 17. Dikatakan apa di sana saudara? Ayat 15 bagian terakhir kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Ayat terakhir kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Saat murid-murid yaitu ngalamin goncangan yang begitu luar biasa karena mereka melihat Tuhan ditangkap, disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Arah mereka
akhirnya ngalamin pergeseran. Jadi di mana ketika awalnya mereka sudah punya tujuan, tetapi gara-gara hantaman yang begitu keras, arah mereka jadi hilang, saudara. Makanya 2 murid yang pulang kampung ke Emmaus, bukan karena mereka lagi mudik lebaran, saudara, bukan. Tapi karena mereka kehilangan arah, saudara. Makanya bukan hanya kehilangan arah, keyboardnya juga kehilangan suara. Dengerin sendiri, asik sendiri. Kita udah tungguin, kok mana? Hilang arah, hilang suara juga. Komedi lah. Saya mau bilang, saudara, iya kan, makanya mereka pulang kampung, karena mereka kehilangan arah. Ngapain lagi mereka di Yerusalem? Mereka udah gak tahu mau ngapain. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Lukas 24 ayat 33 dikatakan apa? Lukas 24 ayat 33, lalu bangunlah mereka terus kembali ke, mereka sudah tahu tujuan mereka kembali lagi pada tujuan. Nah, saudara masih ingat apa profesi Petrus dan juga murid-murid yang lain? Pada awalnya adalah penjala ikan, mereka nelayan. Kemudian Tuhan memanggil mereka dari penjala ikan menjadi penjala. Tetapi oleh karena pukulan yang keras, mereka lihat Tuhan Yesus mati sebagai salib, mereka kehilangan arah. Makanya mereka akhirnya kembali menjadi penjala ikan. Makanya mereka ada di sana, saudara, menangkap ikan. Nah, sebelum saya tutup khotbah saya, supaya lebih mempertegas analogi ini, saudara, saya akan ajak tim saya. Dia adalah gambaran saudara dan saya. Mimbar itu adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sudah panggil kita, arahkan kita kepada tujuannya dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan setiap kita, kadang-kadang kita harus ngalamin hantaman yang keras. Yang akhirnya apa? Nggak apa-apa, kepahitan sama pemain keyboard saya lampiaskan kepada dirimu ya. Iya, awalnya tujuannya sudah benar, tetapi karena hantaman goncangan yang besar, kita kehilangan tujuan. Ada banyak orang ketika dihantam sama masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia bingung mau kemana. Aku harus kemana? Ngapain lagi aku hidup dalam Tuhan? Toh keadaan yang seperti ini. Bahkan ada orang yang sampai berpikir untuk mengakhiri kehidupannya. Tapi saya mau bilang, saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mau datang sama Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan tujuan kita, memulihkan tujuan kita untuk kembali pada apa yang Tuhan sediakan, yaitu apa? Bicara tentang hari depan yang penuh dengan keharapan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau memulihkan tujuan, hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu sekali lagi, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru,